Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas khusus untuk yang penontonnya Sibun ya. Jadi ada videonya Sibun yang membahas soal oli. Entah apakah Bro Sibunnya sendiri itu sudah berubah pendapat, ada perubahan pendapat atau enggak di 3 tahun ini, karena videonya dirilis 3 tahun lalu. Saat itu oli yang ditunjukkan di bengkelnya adalah oli Yamalub, oli AHM, dan oli Enduro. Banyak hal yang penulis tidak setuju dengan video itu. Yang pertama adalah karena banyak yang dijelaskan di situ sumbernya adalah teori atau asumsi yang banyak beredar di grup Indonesia, di grup-grup oli, grup-grup otomotif Indonesia. Sumbernya bukan dari langsung misalnya lembaga oli ini, dari pabrik oli ini gitu ya, tapi lebih dari omongan-omongan sales. Satu hal yang penulis sayangkan adalah Sibun ini kan orangnya praktis ya, tapi ketika menjelaskan mengapa nggak pakai demo praktisnya, seperti misalnya ngomong celah mesin modern itu makin sempit, celah mesin lama itu renggang. Nah, ngomong mesin lama dan mesin baru itu batasnya apa? Apa tahun keluaran motornya? Apa tahun pembelian motornya? Kalau dari kesannya itu Sibun mengesankan dari tahun produksi motornya, versi motornya. Motornya itu versi tahun berapa. Jadi bukan dari tanggal pembelian motornya. Bukti bahwa Sibun mengesankan, membedakan antara mesin lama dan baru itu dari tahun keluaran, tahun versi motornya adalah dari ngomong soal rocker roller. Dan rocker roller itu tidak ada di mesin lama. Jadi kalau dari pengertian itu, maka motor yang sudah ada rocker rollernya itu harus pakai oli yang encer. Kalau menurut dia, nggak peduli itu motor keluaran 10 tahun lalu. Jadi misalnya motor Honda Beat penulis yang produksi 2013, sekarang tahun 2023. Nah, olinya juga harus pakai yang sintetik dalam artian sing botole tulisannya sintetik atau semi sintetik. Jadi seperti itu yang penulis tangkap. Mungkin ada ngomong kalau sudah lama, kalau sudah longgar macam-macam jadi lebih kental, ya itu mungkin ada juga. Tapi kalau Sibunnya ngomong rocker roller, ya berarti motor Honda Beat ESP 2013 itu olinya harus pakai yang 10W30 yang rekomendasi Honda. Nah, penulis sayang kan, karena Sibun nggak ngasih contoh-contoh ya. Ketika ngomong celah mesin Clipton, celah mesin Vega, celah mesin Honda Astrea Prima gitu,
Sibun nggak nunjukkan contoh, yang penulis sayangkan seperti itu. Ini loh, lihat bahwa celahnya ini sempit gitu ya. Celah itu mengacu pada juga celah bearing, celah ring piston, celah piston dan silinder. Apa mana sing ono celahe? Kalau gap jarak antaranya noken as dan pelatuk, ya mestinya nol loh ya. Karena ya kan mesti diatur toh ya pelatuk itu. Soal lebih rapat pelatuknya itu atau kerenggangan pelatuknya itu kan sudah dari beda mekanisme. Karena misalnya rocker roller itu butuh toleransi lebih rapat atau apalah begitu. Itu kan beda mekanisme. Kalau jarak antara noken as dengan antara pelatuk dan noken asnya kan itu sudah bukan, nggak bisa disebut kerapatan ya. Karena kalau pas sudah berfungsi ya harusnya nol kan ya. Pelatuk itu nempel pelek ke noken as. Dari sisi bearing juga ya, penulis kok merasa ya bearing dari dulu sampai sekarang ya segitu itu. Kalau kocak ya diganti. Mau ngomong soal kerenggangan apa lagi? Apa kalau misalnya motor masa lalu itu bearingnya oplak gitu ya? Kok yang penulis lihat selama ini enggak ya? Dari sisi kerenggangan antara piston dan silinder juga ya rasanya sama dulu dengan sekarang, nggak ada beda. Mau beda apa? Apa memang kalau kendaraannya Honda Grand terus mau ganti silinder dan pistonnya, apa dibuat renggang sekali? Sayangnya itu ya, Sibun ngomong celah mesinnya renggang, tapi dia nggak ngasih contoh, nggak ngasih bukti. Ini loh, lihat, ini celahnya beneran renggang. Lihat, ini celahnya beneran lebar. Yang versi modern sempit banget gitu. Sayangnya nggak pakai itu ya. Jadi untuk penjelasan soal celah, menurut penulis Sibun itu ikut-ikut ya, ikut-ikut tanpa ngecek sendiri ke mesin ya. Menurut penulis seperti itu. Kalau misalnya merasa Sibun itu sudah praktek ya, penulis ingin lihat mana gitu loh. Apa Sibun sudah pernah nunjukkan di salah satu videonya, ini loh, udah beneran terbukti yang mesin modern celahnya jauh lebih sempit. Penulis pingin lihat itu, karena selama ini yang ngomong celah sempit, celah lebar itu cuma cuma ngandalkan dari mesin racing aja, nggak nunjukkan dari mesin harian. Dan sementara itu kayak Bro Aksanaria sendiri juga sudah membuktikan dari mobil ya, mesin mobil yang lama dan yang baru itu sama saja. Bahkan ada tipe mobil yang karena olinya keenceran, pompanya jadi bermasalah, pompa olinya. Jadi penyakitan di tiap 75.000 km harus ganti kalau misalnya olinya pakai 0W20 terus gitu. Dan itu contoh kasus yang sudah terjadi beneran. Soal celah mobil juga dicontohkan di mobil Toyota dan Daihatsu yang ternyata sama saja antara dulu dan sekarang. Nah, yang ngomong mesin modern celahnya lebih sempit, mana buktinya? Jangan cuma ngomong asal teori toh. Termasuk Sibun juga, mana buktinya? Terus Sibun juga ngomong bahwa oli mineral itu meninggalkan lebih banyak berat.
meninggalkan lebih banyak kerak, itu secara teori benar, secara teori. Tapi mana prakteknya? Mana buktinya? Apa sih Bun pernah mencoba menjalankan motor ini pakai oli mineral gitu sampai 10.000 km berkerak, terus mesin bongkar total, terus habis itu pakai oli full sintetik, dipakai 10.000 km bersih? Apa sih Bun pernah melakukan uji seperti itu? Ya, penulis harapkan ya sekelas si Bun, kalau misalnya sering bongkar-bongkar, ya mengajukan statementnya ya mohon diharapkan dengan bukti juga, jangan pakai asumsi, harus ada buktinya. Mau konsumennya yang dijadikan percobaan ya no problem lah, tapi yang penting ada buktinya gitu loh. Karena ya sekarang ini ya banyak pemakai meseran malah bersih itu ya mesinnya. Karena ya sekali lagi sintetik dan mineralnya itu antara dulu dan sekarang itu beda. Dan kayaknya 3 tahun lalu si Bun itu masih belum tahu bahwa oli sintetik itu sudah nggak lagi sintetik, nggak lagi grup 4, nggak lagi grup 5, tapi banyak oli sintetik yang sudah pakai oli mineral. Jadi membedakan antara oli sintetik dan mineral itu sudah menunjukkan si Bun itu nggak ngecek lapangan, nggak ngecek data realnya, nggak ngecek data aslinya. Ya, lagi-lagi ya, kalau misalnya si Bun ngomong oli mineral bisa meninggalkan kerak, oli sintetik tidak, itu ya mohon mana buktinya? Coba misalnya pakai oli Yamalub Supermatic di motor NMAX-nya lah. Setahu penulis si Bun punya NMAX ya. Cobalah pakai NMAX, pakai oli Yamalub Supermatic, pakai 10.000 km atau 5.000 km. Lihat apa ada kerak atau enggak. Lalu kemudian pakai oli meseran SAE 40 5.000 km. 5.000 km mestinya si Bun nggak berani ya. Mungkin 2.000 atau 1.500 gitu ya. Ya wes lah 1.500 km ya Yamalub Supermatic. Lalu 1.500 meseran SAE 40. Yang lebih baik itu mesin dibongkar, kasih Yamalub Supermatic, dipakai 1.500 km, di drain, dilihat kondisi olinya gimana, terus dilihatkan dalam mesinnya gimana. Kalau misalnya merasa itu gampang ya coba si Bun lakukan. Terus habis dibongkar itu dirakit lagi, diisi meseran, dipakai 1.500 km. Terus di drain, tunjukkan dalaman mesin, tunjukkan kerak-keraknya apakah ada atau enggak gitu ya. Jangan asal asumsi, jangan asal ngomong. Karena ya antara meseran SAE 40 dan Yamalub Supermatic menurut penulis itu sama-sama mineral semua. Yang beda itu jenisnya. Dan ya mungkin karena itu Idemitsu ya, nggak ada jaminan olinya bukan oli daur ulang ya. Bisa aja olinya daur ulang. Kok Idemitsu, Eneos ya, Nippon Oil Indonesia, Nippon Oil Japan. Lalu kemudian soal enduro 4T dengan enduro racing ya. Nah, si Bun ini sayangnya kayaknya tempatnya itu dingin ya. Dari info pemirsa juga gitu. Kayaknya lokasinya si Bun itu termasuk dingin suhunya. Dan yang si Bun nggak ngomong, enduro racing itu kekentalannya beda dari enduro 4T. Enduro yang ada
enduro yang nggak ada tulisannya racing itu 20W50, sementara enduro racing itu 10W40. Ya jelas beda lah ya antara oli 20W50 dan 10W40. Kalau daerahnya dingin ya jelas pakai 10W40 ringan, pakai 20W50 berat. Jelas lah, wong beda kekentalannya. Terus itu juga nggak akan berlaku di daerah panas ya, kayak seperti penulis gini. Di daerah penulis gini pakai 10W40 ya pendek umur olinya. Nih contoh oli Sineral. Sebelumnya juga Evalup, Evalup, Eneos Molybdenum. Sebelumnya juga KGO yang botol hijau, yang buatannya Shell. Sebelumnya juga Shell Ultra. Nggak bisa seawet oli yang kental ya, yang single grade SAE40 ataupun yang multi grade 20W50. Dan yang single grade pun ya itu juga beda-beda tergantung dari merek. Tapi kalau enduro ya mungkin semerek ya, jadi bisalah bedakan ya, sama-sama Pertamina, yang satunya 20W50, yang satunya 10W40, ya mestinya konsisten lah dibanding kalau mereknya lain. Tapi penulis sendiri ya pernah merasakan beberapa oli SAE40 gitu ya, itu kekentalannya beda-beda, daya tahan terhadap RPM tinggi, ketahanan kekentalan di hari berikutnya itu beda-beda. Yang paling parah itu Shell Rimula R2 SAE40 ya, yang cuma sehari tok wis langsung jadi gak karu-karuan encer. Bahkan lebih encer daripada oli Sineral ini ya. Sineral ini di hari kedua paling enggak wani dipakai agak kencang, tapi walau sudah tambahi oli samping dulu. Tapi kembali lagi, Sibun itu membandingkan yang enggak racing dengan yang racing itu ngomong antara bedanya sintetik dan mineral. Padahal sebenarnya yang dibedakan adalah oli kental dan oli encer. Dan juga Sibun membedakan oli sintetik dan mineral itu dari kekentalannya terutama. Padahal ya sebenarnya kurang begitu tepat, karena sekarang ini banyak oli mineral yang dibuat jadi encer, yang bahannya 100% hydrotreated, ada yang 10W30. Jadi oli grup 3 plus itu juga ada yang dipakai untuk oli 0W20 juga. Jadi oli encer itu enggak betul-betul sintetik grup 4. Ada juga yang dalam tanda kutip sintetik grup 3 ada itu. Bahkan rasanya kalau sekarang ada aja ya sintetik grup 2. Hydrotreated yang penulis sebut itu ya grup 2 kan. Sayangnya ya Sibun ini mengandalkan pengetahuannya pada ilmu-ilmu asumsi yang beredar ya. Sayangnya dia nggak mengandalkan pada prakteknya, pada implementasinya. Tapi ya sebenarnya wajar juga, karena Sibun itu bengkel. Kapan dia ada waktu untuk melakukan uji coba oli dipakai di jalan? Karena bengkel yang dilihat dalam mesin. Dan seringnya kalau ada oli ya sering nuduh ini padahal ya belum tentu. Kadang juga dia nggak bedakan merek, padahal merek itu sangat penting. Karena merek ini walau sama-sama 20W50 tapi cepat rusak. Merek ini walau 10W40 tapi tahan
itu ada ya. Nggak bisa kita samakan yang kekentalannya sama gitu, tapi terus mereknya beda, terus dianggap oh pasti sama. Itu nggak bisa. Setiap merek itu beda-beda, bahkan ya satu merek yang sama sifatnya bisa berubah kalau tahun produksinya berubah. Ya seperti halnya Repsol ya. Dulu penulis pernah kedapatan Repsol yang kualitasnya jelek. Habis itu nyoba lagi Repsol gambar motor bebek kok sip. Nyoba lagi Repsol MXR3 kok sip. Tapi terakhir beli Repsol MXR3 lagi online kok gak sip, cepet rusak olinya. Jadi ya itu ya kendalanya ya. Dari dari pabrikan yang sama, merek yang sama, kualitas bisa berubah mendadak. Oh ya, penulis juga pernah oli Bardahe, oli sing coba 2 kali kualitasnya turun selain Bardahe sama Repsol apalagi ya. Oli Total ya. Iya. Jadi contoh dari Repsol, Total, Bardahe. Padahal jenis tipenya sama. Repsol MXR3, terus oli totalnya total yang untuk motor laki Jaso MA yang model 4T. Yang satu botol merah, yang satu botol coklat. Terus Bardahe dari yang botol merah terus jadi yang botol hitam. Ternyata kualitas turun drastis, sangat drastis. Nah, apa si Bun tahu soal itu? Bahwa oli itu kualitasnya bisa turun mendadak. Apa si Bun tahu bahwa kalau mereknya beda itu bisa beda olinya? Apa si Bun tahu bahwa oli sintetik itu sekarang sudah bukan sintetik beneran lagi, tapi dari mineral juga? Apa si Bun punya bukti bahwa mesin modern itu beneran sempit celahnya? Ya, penulis harapkan si Bun kalau soal oli ini lebih ke praktek dia, karena dia itu subscribernya banyak. Kalau misalnya dia jelaskan cuma berdasarkan omongan-omongan orang lain ya kurang tepat lah. Jadi banyak orang yang terjerumus. Ya maaf lah penulis ngomong gini karena ya yang diomongkan itu nggak ada dasarnya si Bun itu. Apa dasarnya coba? Apa si Bun nyoba sendiri? Kan ya enggak. Dia sudah bandingkan berapa macam oli gitu. Oli sintetiknya juga oli sintetik beneran atau yang enggak? Apa yang palsu? Nah itu ya. Jadi ya gitulah wis. Maaf kalau si Bun itu terkenal bengkel, tapi kalau soal oli, maaf penulis nggak setuju. Penulis harapkan ya jangan gampang percaya kalau itu bukan dari praktek. Kalau si Bun berdasarkan praktek ya mohon, mana praktek yang kayak gimana, ngasih contoh yang lebih jelas lah. Dan harus nyebut merek. Ngomong oli mineral harus nyebut oli mineral merek ini. Oli sintetik harus nyebut merek, oli sintetik merek ini, gitu. Harus nyebut merek. Karena ya merek itu penting ya, kualitas itu ditentukan oleh merek. Antara bohong dan jujur ya tergantung dari merek juga. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.